Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Saskia dari kelas Milia 1C dengan nomor BP 2130078. Saya akan mempresentasikan materi tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Definisi Artificial Intelligence sendiri adalah sebuah bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan membuat software dan hardware yang dapat menirukan beberapa fungsi otak. Sejarah dari Artificial Intelligence. Pada tahun 1950-an sampai tahun 1970-an yang disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Di mana pada tahun ini John McCarthy, Bapak AI, melakukan penelitian di bidang automata yang pembelajaran intelijensia dengan membuat program yang mampu berpikir. Kesuksesan Newell pada tahun 1952 sampai 1969, program yang dibuatnya itu General Problem Solver, di mana program itu dapat menyelesaikan masalah secara manusiawi. McCarthy menemukan bahwa bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yaitu LISP di MIT Artificial Intelligence Labor. Pada saat itu, pada tahun 1970-an tersebut, AI dilakukan dengan suatu pekerjaan yang menggunakan jaringan neural. Pada tahun 1980-an sampai tahun 1980-an sampai dengan tahun 2010 yang disebut dengan machine learning, di mana pada tahun 1980 sampai dengan 2010-an AI populer dengan adanya pembelajaran mesin. Pada saat itu AI berevolusi memberikan manfaat bagi suatu industri dengan menanamkan teknologi yang tersebut dapat menjadi pembelajaran mesin pembelajaran yang mendalam. Dan pada tahun 2010 sampai dengan masa yang akan datang yang disebut dengan deep learning. Pada saat itu pada saat tahun 2010 dapat diibaratkan sebuah harga komputer dengan harga 1.000 yang akan melakukan sekitar 1 triliun kalkulasi per detik, dan pada tahun 2019 sebuah komputer seharga 1.000 akan setara dengan kemampuan komputasional otak manusia. Pada masa yang akan datang, tahun 2029, sebuah komputer yang harga 1.000 tadi akan setara dengan kemampuan komputasional 1.000 otak manusia. Komputer dapat terhubung dengan otak manusia. Komputer tersebut mampu membaca semua pembelajaran dan materi multimedia. Di tahun 2024 yang akan datang, makanan diproduksi menggunakan nanoteknologi. Di tahun 2072, proses dari atau teknologi pada skala pikorometer atau 10 sampai 12 meter berhasil diaplikasikan.
Di tahun 2099, adanya kecenderungan untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dengan kecerdasan pada komputer atau robot komputer. Kecerdasan tersebut ada pada mesin, sehingga kita tidak dapat membedakan lagi apakah agen tersebut adalah mesin atau manusia. Selanjutnya, karakteristik dari AI. Karakteristik dari AI tersebut terbagi atas 4. Yang pertama, acting humanly, di mana sistem dapat bertindak layaknya seperti manusia. Ini merupakan pendekatan model secara kognitif yang dapat programnya seperti manusia. Ada beberapa cara untuk menyatakannya, yaitu 1, melalui introspeksi, di mana introspeksi tersebut mencoba untuk menangkap pemikiran pada manusia untuk dapat berpikir. Kedua, melalui eksperimen atau disebut dengan deprimen psikologi komputer, yang dapat menggunakan gabungan antara model komputer AI dengan teknik psikologi dan terciptalah sebuah sistem yang dapat berinteraksi seperti manusia. Yang kedua, acting humanly, di mana sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Ini merupakan sebuah pendekatan dari uji Turing. Uji Turing tersebut didefinisikan sebagai tingkah laku yang cerdas sebagai suatu kemampuan untuk meniru manusia dengan semua tugas kognitif dengan mencakup full integer. Ujian dilakukan Turing tersebut pada komputer yang akan dijalankan oleh manusia sebagai manusia. Ada 3 dasar hukum dari thinking rationally, yaitu hukum kontradiksi yang pertama, yang kedua hukum tidak ada jalan tengah, dan ketiga hukum identitas. Merupakan salah satu orang yang pertama mencoba menyusun pemikiran tepat dengan proses penalaran yang tidak terbentangkan. Yang keempat, act rationally, yang mana sistem yang mampu bertindak secara rasional, di mana komputer agen diharapkan memiliki atribut sebagai berikut. 1, kontrol pada otonom. Kedua, mengamati lingkungan. Ketiga, bertahan selama jangka waktu lama. Keempat, beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, mampu mencapai tujuan orang lain. Perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan itu bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan atau bersifat kreatif. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi atau disebarkan, sedangkan kecerdasan alami tidak mudah diduplikasikan atau disebarkan karena pada kecerdasan alami tersebut mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan juga suatu keahlian yang tidak akan pernah dapat diduplikasi secara lengkap. Ketiga, kalau kecerdasan buatan konsisten dan menyeluruh, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Menyeluruh tersebut merupakan sebuah bagian dari teknologi komputer. Yang keempat, dapat mengeksekusi tugas tertentu dengan cepat, sedangkan kecerdasan alami lebih lama mengeksekusi tugas tersebut karena menjalankan tugas tersebut lebih banyak dan kebanyakan manusia lama mengerjakan tugasnya. Yang kelima, lebih murah, sedangkan kecerdasan alami lebih mahal. Karena kecerdasan alami tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk mengerjakannya.
Mekanisme kecerdasan buatan. Pada klasifikasi artificial intelligence dapat kita ketahui AI bekerja sama baik data yang data terstruktur maupun data tidak terstruktur yang disimpan pada database dan server dengan pemrosesan yang cepat dan menggunakan algoritma cerdas yang memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Hasil transformasi data tersebut menjadi wawasan yang untuk ditindaklanjuti dari data untuk menjadi wawasan untuk pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Sebagai contoh, adanya data penggunaan listrik dari konsumen yang terdapat pada database yang akan dikelola oleh lebih lanjut menggunakan algoritma untuk melihat pola beban penggunaan listrik pada pagi, siang, dan malam hari, sehingga didapatkan hasil prediksi beban listrik yang digunakan untuk pelanggan pada waktu tertentu. Perbedaan dari artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Artificial intelligence merupakan artificial intelligence itu yaitu istilah umum pada mesin yang mampu memiliki kapasibilitas dalam perspektif logika yang mampu belajar mandiri dan sistemnya masih manual dan masih harus disetting atau diatur dalam melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua yaitu machine learning yang menggunakan algoritma yang dapat belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan dari peningkatan performa yang ketika mendapatkan data dari waktu ke waktu. Yang merupakan programnya dapat memerintah suatu otak pada komputer yang menyelesaikan masalah tanpa pemrograman secara eksplisit, akan tetapi dapat menganalisis kesimpulan dengan tepat. Yang terakhir, deep learning. Deep learning merupakan istilah yang digunakan oleh banyak jaringan yang sarafnya berlapis untuk membangun algoritma di mana dapat menemukan langkah terbaik dalam melakukan kinerja sendiri berdasarkan pengaturan data yang luas. Dengan arti kata, kemampuan sistem yang disetting tersebut dengan baik untuk meningkatkan kerja pada komputer. Perbedaan dari AI, machine learning, dan deep learning. Kalau AI muncul sekitar tahun 1950-an, sedangkan machine learning muncul pada tahun 1960-an, dan deep learning muncul pada tahun 1970-an. Perbedaan yang kedua, artificial intelligence merupakan kecerdasan simulasi dalam mesin, sedangkan machine learning yang dapat kemampuan pada mesin untuk membuat keputusan tanpa pemrograman yang menggunakan algoritma yang belajar pada data untuk membuat prediksi atau keputusan dan kinerjanya meningkatkan ketika terpapar lebih banyak data dari waktu ke waktu. Sedangkan di deep learning proses menggunakan artificial neural network untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pada deep learning ini menggunakan banyak jaringan saraf berlapis untuk membangun algoritma yang menemukan cara terbaik pada melakukan tugas sendiri berdasarkan kumpulan data yang luas. Perbedaan yang ketiga yaitu AI atau artificial intelligence subset dari data science, sedangkan machine learning yaitu subset dari data science dan artificial intelligence. Deep learning sendiri merupakan subset dari data science, artificial intelligence, dan machine learning. Perbedaan yang selanjutnya, tujuan pada artificial intelligence itu untuk membangun mesin yang mampu berpikir seperti manusia.
Sedangkan machine learning tujuannya membuat mesin belajar melalui data sehingga dapat memecahkan masalah. Dan tujuan dari deep learning itu yaitu membangun jaringan saraf neural networks yang secara otomatis menemukan pola untuk dideteksi fitur-fitur. Selanjutnya aplikasi pada artificial intelligence. Aplikasi pada artificial intelligence merambah ke berbagai dunia bisnis yang dapat membantu suatu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Contoh nyatanya dapat kita lihat pada dapat kita lihat di berbagai bidang. Contoh yang pertama yaitu di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini menggunakan teknologi pengenalan gambar, prosesan data besar, dan pembelajaran mendalam yang dapat memungkinkan para profesional kesehatan memahami faktor resiko dan penyakit pada tingkat yang lebih dalam pada penyakit dan dapat mendiagnosis dan memberikan wawasan tentang risikonya mengelola rekam medis. Kedua, di bidang pertanian. Artificial intelligence sekarang ini banyak digunakan untuk pemantauan tanaman, di mana dapat membantu petani menerapkan air, pupuk, zat-zat pada tingkat yang optimal. Aplikasi selanjutnya pada bidang keuangan, yang dapat memungkinkan konsumen untuk memindai cek kertas dan melakukan setoran menggunakan handphone. Yang selanjutnya di bidang perjalanan atau pariwisata, yang disebut juga dengan transportasi. Ia menggunakan artificial intelligence yang untuk memperkirakan permintaan dan menyesuaikan harga secara dinamis. Contohnya pada kita lihat dari aplikasi kayak Traveloka, kita dapat memesan sebuah tiket tanpa harus pergi ke tiket penerbangan atau kereta api tanpa harus pergi ke loket atau bandara. Contoh selanjutnya di bidang pendidikan. Melalui algoritma, artificial intelligence memasukkan analisis data siswa ke basis pengetahuan yang ada, yang menyesuaikan khusus dan latihan sesuai untuk meningkatkan efek pembelajaran. Misalnya kita guru memberikan sebuah materi yang kepada siswa melalui grup dan siswa dapat men-searchingnya di Google dan dapat banyak dilihat oleh siswa-siswa lainnya. Contoh selanjutnya pada bidang usaha retail atau toko pelanggan, di mana generasi milenial sekarang ini sudah merangkul teknologi digital yang dapat dihadapkan pengalaman pribadi yang mengikat saluran suara, video, dan film. Artificial intelligence sendiri telah mengubah pembelanjaan dengan memberikan rekomendasi pribadi berdasarkan preferensi pelanggan sebelumnya, dan juga dapat membantu manajemen hal stok, analisis tata letak, prediksi penjualan, dan lainnya. Retail sekarang kita lihat dari aplikasi pemesanan barang seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, di mana orang-orang tidak perlu harus membeli barang secara langsung ke toko dan hanya bisa melihat aplikasi dan dapat memesan sebuah produk melalui aplikasi online. Selanjutnya di bidang manufaktur, aplikasi artificial intelligence yang berinovatif dapat mengoptimalkan proses validasi desain yang melakukan otomasi pergerakan material, mendukung pemeliharaan prediktif, pemeliharaan prediktif tersebut dengan mengontrol pasokan yang kompleks. Yang terakhir pada bidang keamanan, artificial intelligence menjadi komponen penting dalam keselamatan publik. Untuk kamera keamanan pengawasan, artificial intelligence menjadi mata digital yang menganalisis gerakan dan dapat membantu polisi mendeteksi kejahatan dan memantau ruang publik. Untuk
ruang publik untuk kecelakaan serta gangguan. Keamanan pengenalan wajah yang juga kini hampir di mana saja digunakan dari smartphone dan membangun sistem akses ke kartu kredit dan lisensi pengemudi. Contoh dari keamanan ini kita dapat lihat pada scan barcode. Kalau misalnya kita masuk ke suatu ruangan, kita harus memakai sistem barcode untuk bisa mencek apakah kita udah misalnya kayak vaksin kan, apakah kita udah vaksin atau belum. Kalau tidak ada bacaan, ada simbolnya, misalnya kalau yang sudah warna hijau, yang belum warna merah. Contoh selanjutnya pengenalan wajah. Ketika kita contoh selanjutnya untuk sidik jari. Sidik jari tersebut dapat kita gunakan ketika memasuki ruangan, seperti untuk mengambil absen di ruangan-ruangan atau di kantor-kantor yang digunakan di kantor-kantor. Contoh selanjutnya CCTV. CCTV dapat memantau segala aktivitas atau kegiatan manusia yang dilakukannya. Yang misalnya terjadi pada CCTV di rambu-rambu lalu lintas. CCTV sebagian CCTV sudah dipasang di sana untuk memantau apakah ada orang yang apakah ada orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, apakah ada terjadinya kecelakaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi artificial intelligence. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.